Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan untuk melanjutkan pengajian kita membaca serial himpunan akidah para imam salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, generasi-generasi awal. Semoga bermanfaat. Malam ini yang kita baca insyaallah yang dikenal dengan risalah Sifatul Mu'min min Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kriteria mukmin ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kita baca ya. Kita langsung saja kita baca. Qala fi manaqibil Imami Ahmad, yakni Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi rahimahullah menulis kitab Manaqib Al-Imam Ahmad. Nah, yang akan kita baca ini termuat dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Akhbarana Abdul Malik ibn Abil Qasim qala akhbarana Abdullah ibn Muhammad al-Ansari qala akhbarana Abu Ya'qub wa Ahmad ibn Hamzah wa ghairuhuma qalu akhbarana Ahmad ibn Muhammad ibn Isa qala haddatsana Ya'qub ibn Ishaq qala haddatsani Sa'id ibn Khushnam maula Bani Hashim qala akhbarana Muhammad ibn Yunus as-Sarakhsi qala haddatsana Muhammad ibn Humaid al-Andarabi, salah satu murid Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Muhammad ibn Humaid al-Andarabi. Qala Ahmad ibn Hanbal, ya, Muhammad ibn Humaid al-Andarabi mengatakan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau berkata, sifatul mu'min min ahli sunnati wal jamaah. Ya, karakteristik atau kriteria mukmin dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini pelajaran penting untuk kita, bahwa istilah ahlu sunnah wal jamaah itu bukan istilah baru. Ya, bukan istilah baru. Istilah ahlu sunnah wal jamaah itu sudah ada di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal di sini. Sebenarnya Imam Ahmad bin Hanbal itu jauh sebelum Abul Hasan al-Ash'ari. Ya, jauh sebelum Al-Ghazali, ya. Bahkan dalam tafsir, semisal tafsir Tabari dan tafsir Ibn Katsir, ya, para mufassirin menyebutkan, para ahli tafsir menyebutkan perkataan seorang sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat dalam surat Ali Imran ayat 106 dan 107, ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yauma taswaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ibn Katsir mengatakan yakni yaumal qiyamah. Hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Qalahu Ibnu Abbas. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan di hari kiamat nanti manusia terbagi dua, kata Abdullah bin Abbas, ya, golongan yang wajah-wajah mereka putih berseri bercahaya, itu adalah wajah-wajahnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Abdullah bin Abbas sudah memakai istilah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Yauma tabyaddu wujuh, hina tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah, ya.
Hari kiamat ketika wajah-wajah ya putih berseri bercahaya, wajah-wajahnya ahlu sunnah wal jamaah, dan menghitam wajah-wajahnya ahlul bid'ah wal furqah. Fa-nya di dhammah. Ahlul bid'ah dan furqah. Furqah itu kebalikan dari jamaah. Jamaah itu bersatu, ya, maka kebalikannya berpecah belah itu furqah. Ya. Jadi ini istilah salafi athari, ya, sudah ada riwayatnya sejak zaman sahabat. Penggunaan istilah ahlu sunnah wal jamaah. Kriteria seorang mukmin dari ahlu sunnah wal jamaah. Sifatul ula, yang pertama, man yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa saja yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia memakai kata syahadat. Syahadat itu memiliki 4 pilar sehingga dikatakan syahadat. Yang pertama, mengetahui apa yang dia persaksikan, apa yang jadi isi syahadatnya, dia mengetahui maknanya. Yang kedua, dia mengikrarkan persaksiannya tersebut. Yang ketiga, dia meyakini kebenaran dari persaksiannya tersebut. Dan yang keempat, dia komitmen memegangi persaksiannya tersebut. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Az-Zukhruf, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Orang-orang yang musyrik, yang beribadah kepada selain Allah, mereka tidak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Illa ini lakinna, istisna munqati. Akan tetapi yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, man syahida bil haqq, siapa yang bersyahadat dengan benar, wa hum ya'lamun, ay ya'lamun ma syahidu bihi, dan mereka mengilmui syahadatnya. Mengilmui syahadatnya. Nah, jadi siapa yang mengilmui la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, mengikrarkannya dengan lisannya, meyakini kebenarannya, dan komitmen memeganginya, maka itulah yang namanya orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maknanya sebagaimana Allah firmankan dalam surat Luqman dan surat Al-Hajj, dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Demikian itu karena Allah adalah satu-satunya yang berhak diibadahi, sedangkan selain Allah siapapun itu kalau diibadahi maka batil, tidak benar. Ya, wa anna Allah wal aliyyul kabir. Di mana la ilaha illallah? La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. La ilaha itu menafikan semua apa saja yang diibadahi selain Allah, bahwasanya itu tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Illallah musbitanil ibadata lillahi wahdah la syarikalah. Illallah artinya menetapkan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada satupun sekutu baginya. Ya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, syahadat Muhammad hamba Allah dan rasulnya, memiliki 4 pilar. Orang dikatakan bersyahadat Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Siapa yang bersyahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, memiliki 4 pilar. Tasdiquhu fi ma akhbar,
Yang pertama, dia mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Wa ta'atuhu fima amar, dia mentaati segala apa yang Nabi perintahkan. Wa intihau amma naha anhu wa zajar, dia tinggalkan apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Wa alla yu'badallah illa bima syara, dan dia enggak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau. Ini 4 pilar dari makna syahadat Muhammad Rasulullah. Mempercayai segala apa yang beliau beritakan, mentaati segala apa yang beliau perintahkan, meninggalkan segala apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang beliau sampaikan. Atas dasar itu, orang yang melakukan syirik maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang beribadah kepada selain Allah maka dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang melakukan bid'ah-bid'ah dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang melakukan pembatal-pembatal syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. As-sifatu tsaniyatu, sifat yang kedua atau kriteria yang kedua, wa aqarra bi jami'i ma atat bihil anbiya war rusulu alaihimus salatu wassalam, dan iqrar, ya, mengimani semua apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Kalau apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sudah jelas, ya, tadi maknanya 4 tadi. Kalau yang dibawa oleh semua nabi-nabi dan rasul, kita mengimani bahwa mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya masing-masing. Sebagaimana dalam hadis Hudzaifah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, wa kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itsu ila nasi kafah. Setiap nabi itu dulu diutus oleh Allah kepada umatnya secara khusus, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Sebagaimana surat Al-A'raf, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Nabi SAW, wahai manusia seluruhnya, aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kalian semuanya. Dalam satu tafsir, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Maka yang membeda-bedakan antar nabi, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Beriman kepada sebagian nabi, tidak beriman kepada nabi yang lain, dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Dan meyakini bahwa semua syariat nabi-nabi terdahulu sudah dimansuh, sudah tidak berlaku lagi dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW dan diturunkannya Al-Quran. Sifatul tsalitsah, sifat yang ketiga, wa aqada qalbahu ala ma adhara min lisanihi, dan hatinya meyakini, aqadanya ini i'tiqad, hatinya meyakini alama adhara min lisanihi, atas apa yang dia izharkan, yang dia ungkapkan, dia ikrarkan dengan lisannya. Dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka tadi dia penuhi syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Dia mengilmui
makna daripada syahadat la ilaha illallah, meyakini kebenaran dari makna la ilaha illallah tersebut. La ma'budu haqqan illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Selain Allah apabila diibadahi maka batil. Kemudian sidq, dia jujur ketika mengikrarkan la ilaha illallah, dia jujur. Tidak seperti orang-orang munafik. Ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dusta mereka. Enggak jujur. Yakin, enggak ragu. Yang keempat, ikhlas dia. Ikhlas mengikrarkan syahadatnya, bukan karena tendensi-tendensi duniawi. Ikhlas mengikrarkan syahadatnya. Yang kelima, hatinya tunduk sepenuhnya kepada syahadatnya. Yang disebut dengan al-qabul, tunduk sepenuhnya, menerima sepenuhnya semua konsekuensi. Ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, oleh Imam Ahmad di sini. Aqada qalbahu, ilm, yakin, jujur, ikhlas, qabul, wal inqiyad. Zahirnya dengan fisiknya dia tunduk dan patuh kepada syahadat itu. Dan yang ketujuh, al-mahabbah, dia mencintai syahadatnya. 7 syarat itu dipenuhi. Ini makna aqada qalbahu ala ma azhara min lisani, wallahu alam. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami di Sulamul Wusul. Yang tidak memenuhi ini dia orang munafik. Lisannya dia mengikrarkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi hatinya tidak meyakininya, atau hatinya jahil terhadap makna syahadatnya, nggak yakin, ragu, bimbang, nggak ikhlas, nggak jujur, nggak menerimanya, segala konsekuensinya, nggak mencintainya. Ya, orang-orang munafik. Ya. Selama dia menyembunyikan kekufuran itu, maka dia disebut munafik. Ya. Ali bin al-Madini dalam himpunan akidahnya mengatakan, ya, fa in azhara, yani kufrahu, ya, qutila murtaddan. Kalau orang munafik itu memperlihatkan kekafirannya terang-terangan, maka dieksekusi mati sebagai orang murtad. Tapi selama dia sembunyikan, ya, maka kita perlakukan dia seorang muslim. Wa nakilu sarairahu ilallah. Urusan hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu walam yashukka fi imanihi. Ini masih bagian dari yang pertama ya sebenarnya ya, bagian dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahwasannya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu menjadi kriteria seorang mukmin ahlu sunnah wal jamaah itu kalau terpenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan wajibat-wajibatnya. Walam yashukka, nomor 4, dan dia tidak ragu dalam keimanannya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Surat Al-Hujurat. Orang-orang beriman hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu dan berjihad fi sabilillah dengan jiwa dan hartanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, ma yalqallaha bihi ma 'abdun ghaira syaqin illa dakhalal jannah.
Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidaklah seorang hamba berjumpa dengan Allah membawa dua kalimat syahadat ini min ghairi syakin, tanpa ada keraguan, melainkan pasti dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dalam hadis yang lain, innallaha harama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalam riwayat yang lain, sidqan min qalbihi. Allah haramkan neraka bagi orang yang bersyahadat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan jujur dari dalam kalbunya, dari dalam hatinya. Al-khamisatu, sifat yang kelima, kriteria yang kelima, walam yukaffir ahadan min ahli tauhidi bidzambin. Wa dan lam tidak yukafir, mengkafirkan, ahadan seorang pun min ahli tauhid, dari ahli tauhid, ahlu la ilaha illallah. Ahli tauhid itu yang sudah memenuhi nomor 1 sampai nomor 4 tadi itu, namanya ahli tauhid. Bidzambin, sebab dosa. Apa yang dimaksud dosa di sini? Maduna syirik, dosa yang tidak mencapai level kesyirikan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan al-ma'asi kulluha min amril jahiliyah, ya. Lam yukaffar sahibuha birtikabiha illa syirik. Maksiat itu semuanya kejahiliahan. Pelakunya tidak divonis kafir karena melakukan maksiat, illa syirik, kecuali syirik. Kecuali syirik. Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan yang mati di atas kesyirikannya. Orang yang mati di atas kesyirikan enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang tidak mencapai level kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, pelaku dosa besar di dalam Al-Quran itu masih disebut mukmin, masih disebut mukmin, dan masih disebut saudara dengan orang mukmin. Ya, dalam surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma wa aqsitu innallaha la yuhibbul muqsitin. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'akum turhamun. Ini surat Al-Hujurat. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling bunuh dosa besar enggak? Saling membunuh dosa besar enggak? Dosa besar, membunuh. Ada dua kelompok orang beriman saling bunuh, maka damaikan keduanya. Maka damaikanlah keduanya. Disuruh mendamaikan. Oleh Allah masih disebut mukmin. Ayat berikutnya, orang-orang beriman itu mereka bersaudara. Maka damaikan mereka. Damaikan mereka. Dan bertakwalah kepada Allah. Niscaya kalian akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Saling bunuh. Dalam hadis, idzal taqa al-muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Al-hadis. Kalau dua orang muslim saling bunuh, maka yang membunuh ataupun yang terbunuh sama-sama di neraka, sama-sama masuk neraka. Faqalu hadzal qatil ya Rasulullah, fama balul maqtul?
itu yang membunuh. Kalau yang dibunuh kenapa masuk neraka? Innahu kana harisun ala qatli akhihi. Dia sebelum terbunuh itu dia juga semangat mau ngebunuh saudaranya. Masih disebut apa? Saudara. Makanya dalam surat Qisas, di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fatiba'un bil ma'ruf ada'un ilahi bi ihsan. Ya, kalau ada seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kewajibannya dikisos. Faman ufiya lahu ay sumiha lahu min akhihi. Tapi kalau wali kurban pembunuhan itu, dalam ayat itu disebut saudaranya si pembunuh, memaafkan si pembunuh. Jadi si pembunuh dimaafkan oleh saudaranya. Membunuh itu dosa besar, masih ditetapkan oleh Allah persaudaraan sesama orang beriman. Ya, fatiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya dia menagih diat, jadi dimaafkan, tidak dikisos, diganti dengan diat, dengan denda, ganti rugi. Maka hendaknya dia menagih ganti rugi itu dengan ma'ruf, dengan cara yang baik, ya, bila uruf, tidak dengan kasar. Ya, dan si pembunuh juga membayar, menunaikan dendanya juga dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Ya, jadi dalam ayat ini antara si pembunuh yang mukmin dengan keluarga korban yang mukmin juga masih ditetapkan persaudaraannya, masih disebut faman ufiya lahu min akhihi. Ya, kalau pelaku dosa besar dikafirkan, nggak akan disebut saudara, nggak akan disebut saudara. Ya, maka yang dimaksud di dalam kriteria yang kelima ini, Allahumma sholli wa nafi'an, bidzambin, ini dosa besar, dosa besar. Ya, termasuk kriteria seorang mukmin ahlu sunnah wal jamaah, dia tidak mengkafirkan seorang pun ahli tauhid sebab dosa besar yang dilakukannya, sebab dosa besar yang dilakukannya. Dan istilah ahli tauhid itu juga istilah sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, ya, Nabi SAW menceritakan tentang kana fi man kana qablakum, ya, rajulun nabbash wa kana min ahli tauhid. Nabi mengatakan ada seseorang dari umat sebelum kalian, dia profesinya menggali kuburan, menggali makam. Wa kana min ahli tauhid, dan dia itu ahli tauhid. Ya, falamma hadarahul wafa, ketika dia hendak mati, qala li ahlihi, dia berpesan kepada keluarganya, ya, ila ana mittu faharriquni, kalau aku mati bakar aku. Ya, summa daruni, ya, kemudian tebarkan abuku di apa? Fil yammi, di tengah lautan, fi yaumin asif, ketika angin kencang. Ya, fa wallahi la in qadirallahu alayya la yu'adzibuni, ya, adzaban, dan seterusnya itu, ya. Kalau Allah sampai mampu membangkitkan aku, mengumpulkan jasadku yang sudah jadi abu tadi, aku pasti diadab oleh Allah dengan sebesar-besar adab. Ketika dibangkitkan, ditanya oleh Allah, ma hamalaka ala hadza, kenapa kamu melakukan itu? Khasyataka ya Rabb, aku sangat takut kepadamu ya Allah. Faghfara lahu, maka Allah mengampuni dia. Kenapa? Min ahli tauhid. Kata Nabi, wa kana min ahli tauhid, dia ahli tauhid. Jadi istilah ahli tauhid ini sudah dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu istilah yang syar'i, ya, bukan istilah Wahabi. Ya, Wahabi aja yang menyebut kaum muslimin itu ahli tauhid. Nabi Muhammad SAW menyebut ahli tauhid. Ya.
Nah, ini poin yang kelima, kriteria yang kelima, tidak mengkafirkan seorang pun ahli tauhid bidzambin, dengan sebab dosa besar yang tidak mencapai level syirik atau kufur. Adapun kalau dosanya itu kesyirikan atau kekufuran, maka ahlu sunnah tidak akan segan-segan untuk mengkafirkannya. Ahlu sunnah tidak segan-segan untuk mengkafirkannya, karena sudah batal Islamnya. Man baddala dinahu faqtuluh, sudah batal. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ya, kalau mereka berbuat kesyirikan maka mereka kafir, semua amalnya hilang, semua amalnya hilang, bahkan meskipun jahil dalam surat Az-Zumar, ya, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka. Wahai orang jahil, apa kamu nyuruh aku beribadah kepada selain Allah, padahal Allah telah mewahyukan kepadaku dan kepada nabi-nabi sebelum aku, kalau kamu berbuat kesyirikan maka kamu kafir, batal, hilang seluruh amalmu, hilang seluruh amalmu. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Surat Yunus. Ai minal musyrikin. Kamu jangan berdoa kepada selain Allah. Kalau kamu melakukan itu maka kamu musyrik. Ya. Sifatus sadisah, kriteria yang keenam, wa arja'a ma ghaba anhu minal umuri ilallahi azza wa jal. Wasabi'atu, sifat yang ketujuh, wa fawwadha amrahu ilallah. Dan sifat atau kriteria seorang mukmin ahlu sunnah itu arja'a, mengakhirkan ma ghaba anhu, apa yang tidak dia ketahui, minal umur, dari berbagai perkara ini, ilallah, kepada Allah. Dia katakan wallahu a'lam. Dia katakan apa? Wallahu a'lam. Baik itu yang berkaitan dengan seseorang ataupun berkaitan dengan hal-hal yang lainnya yang dia nggak tahu. Ya, ma ghaba anhu minal umur, perkara apa saja yang dia nggak tahu, kriteria ahlu sunnah itu arja'ahu ilallah wa fawwadha amrahu ilallah. Dia katakan Allahu a'lam. Dia katakan apa? Allahu a'lam. Ya, Umar bin Khattab mengatakan apa? Inna kunna mu'akhadhuna bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inal wahya qad inqata. Dulu kami di zaman Nabi itu divonis pakai wahyu. Kami di zaman Nabi itu divonis pakai wahyu. Wa inal wahya qad inqata. Sekarang wahyu sudah putus, Nabi sudah wafat. Ya, wa inna kunna nu'akhidhukumul an bima adhhar lana minkum. Sekarang kami memvonis kalian berdasarkan yang kalian perlihatkan kepada kami. Faman adhhar lana su'an, subhanallah. Faman adhhar lana su'an, siapa yang memperlihatkan kepada kami keburukan, kejahatan, ya, lam na'man wa lam nusaddiqhu, kita tidak akan percaya sama dia. Wa in qala inna sariratahu hasanah, walaupun dia mengatakan niatku baik. Wa man adhhara lana khairan, ya, na'manu wa nusaddiquhu wa naqilu sariratahu ila Allah. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan kalau kamu menampakkan kepada kami kebaikan, maka kita percaya sama dia, kita terima dia. Sedangkan urusan hatinya yang tidak kita ketahui, urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bukan kriteria Ahlussunnah wal Jamaah ya, apa? Tajassus, tatabbu aurat al-muslimin, mengorek-orek auratnya kaum muslimin. Tidak, bukan. Ya, kepo. Ya, kepo. Dia ini manhajnya bagaimana, keyakinannya bagaimana, agamanya bagaimana.
Ya, tauhidnya bagaimana, kepo dia. Ya. Saminatu, kriteria yang ke-8, walam yaqta bidzunub al-ismata min indillahi ta'ala. Di antara kriteria Ahlussunnah wal Jamaah, tidak memastikan seseorang itu maksum dari dosa, kecuali yang ditetapkan kemaksumannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para rasul yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, maksum. Ya, para nabi, para rasul, dosa itu ada 3. Dosa terbesar, kesyirikan dan kekufuran. Ini para nabi dan rasul maksum al-itlaq, maksum, terjaga dari melakukan kekafiran atau kesyirikan. Ya, 100%. Yang kedua dosa besar. Yang kedua dosa besar ataupun dosa kecil. Yang ketiga dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil, para nabi dan rasul, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka maksum minal iqrar ala dzunub. Para nabi dan rasul itu mereka maksum, dijaga oleh Allah dari berlarut-larut dalam dosa. Maknanya apa? Mungkin nabi dan rasul itu melakukan dosa besar. Nabi Adam melakukan dosa, Nabi Nuh melakukan dosa, Nabi Ibrahim melakukan dosa besar, Nabi Musa melakukan dosa besar, Nabi Yunus melakukan dosa besar. Mungkin, ya, nabi itu melakukan dosa, tetapi tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlarut-larut, akan langsung diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan setelah mereka bertobat, maka derajat mereka semakin tinggi, kedudukan mereka semakin sempurna, dan disitulah umat manusia bisa meneladani mereka. Bisa meneladani mereka. Dalam apa? Segera bertaubat. Ketika Allah menyebut dalam surat Al-Anbiya, setelah menyebutkan para nabi, yang telah disebut kemudian Zakaria, kemudian Allah firmankan apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiyin. Para nabi itu mereka bersegera kepada kebaikan. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru. Orang yang bertakwa itu kalau digoda oleh setan langsung ingat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ini bukan nabi ini yang dibicarakan ini, apalagi para nabi. Ya. Jadi maksudnya para nabi itu maksum dari dosa besar, maksudnya maksum terjaga dari berlarut-larut dalam dosa, tidak bertaubat, tidak segera bertaubat darinya. Mungkin melakukan dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat menyebutkan itu. Tapi mereka langsung bertobat dan semakin sempurna keadaannya. Sedangkan selain para nabi dan rasul tidak ada ismah, tidak ada kemaksuman dari dosa. Ya, tidak ada kemaksuman dari dosa. Yang meyakini ada selain para nabi dan rasul yang maksum dari dosa, ya, maka itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, itu orang-orang Syiah. Itu orang-orang Syiah, orang-orang sufi yang ekstrim, yang menganggap guru spiritualnya maksum. Ya. At-tasi'atu, sifat yang ke-9, wa alima anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi wa anal khaira wal khairi wasyarri jami'an. Ini harokatnya salah ya. Wa alima anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarihi, ya, wal khairi wasyarri wa anna kullal khairi wasyarri jami'an. Ya.
Kalau atof kepada kulla, wa annal khaira wa syarra jami'an. Ya. Kriteria seorang mukmin ahlus sunnah wal jamaah, mereka, nah ini nomor 8 ini tentang kemaksuman, dulu pernah kita bahas ya, ketika kita membaca muqaddimah Imam Ahmad, kitab apa? Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, yang judulnya siapa ulama sunnah, siapa ulama bid'ah. Ya. Wa alima, dan mengilmui, mengetahui bahwa segala sesuatu itu berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Al khair wasyarr jami'an. Yang baik ataupun yang buruk. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa itu akan mati, ini surat Al-Anbiya ya. Setiap jiwa itu akan mati dan kami memberikan ujian kepada kalian semuanya dengan keburukan atau dengan kebaikan. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kalian semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iman kepada takdir, kemarin kita baru baca bulan yang kemarin surat akidah dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Surat akidah dari Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, yang saat itu sedang ada di Kufah. Membicarakan tentang apa? Takdir. Ada orang-orang yang membicarakan tentang takdir kemudian mengingkari takdir. Ya, maka mereka tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman. Abdullah bin Umar ketika mendapatkan laporan ada orang-orang yang mengingkari takdir, rukun iman yang ke-6, beliau mengatakan apa? Idza laqitumuhum fa akhbiruhum, atau idza laqita haula fa akhbirhum. Ya, anahum bura'a minni wa anni bari minhum. Kalau kamu ketemu mereka, kasih tahu mereka tidak satu agama dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar tidak satu agama dengan mereka. Ya, pengingkar takdir. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir, mengimani yang baik dan buruk juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, sudah selesai ditulis. Ya, 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ya, dan ketika masih dalam janin, juga dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, tsumma yursalu ilaihil malak fayu'maru bi kadbi rizqihi wa ajalihi, ya, wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Dikirim malaikat, ya, kepada janin itu, diperintahkan untuk mencatat ajalnya, rizkinya, amalnya, dan dia itu celaka atau bahagia. Sudah ditulis semuanya. Kemarin sudah kita bahas teori tentang iman kepada takdir. Yang pertama apa? Diimani. Karena takdir itu berita dari Allah. Imani saja. Ya. Yang kedua, berdoa kepada Allah, minta takdir yang baik. Yang ketiga, minta kepada Allah dilindungi dari takdir yang buruk, seperti dalam zikir pagi dan petang dan doa kunut. Yang keempat, ya, tidak mengadu antara takdir dengan syariat, antara takdir dengan perintah Allah tidak diadu. Ya, sehingga kalau kenapa kamu nggak sholat? Ya, kalau Allah takdirkan saya sholat, ya saya sholat. Itu orang musyrik. Dalam surat Al-An'am sudah Allah sebutkan. Ya. Faqalu law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Mereka orang-orang musyrik berkata ketika diperintahkan meninggalkan kesyirikan, diperintahkan masuk Islam, mereka mengatakan kalau Allah mentakdirkan kami dan leluhur-leluhur kami enggak akan berbuat kesyirikan. Mereka mengadu antara takdir dengan syariat. Ya, mengadu antara takdir dengan syariat. Ya. Yang terakhir, tidak apa? Tidak berdalam-dalam menerka, ya, menerka, mencoba-coba untuk menerka takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Tidak. Ya.
Kemarin sudah kita bahas iman kepada takdir, mencakup 4 pilar iman kepada takdir. Ya, mengimani bahwa Allah mengetahui segala apa yang terjadi, mencatat segala apa yang terjadi. 2, 3, segala apa yang terjadi ini adalah ciptaan Allah. Dan yang keempat, ya, bahwa segala apa yang terjadi yang diciptakan Allah itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman kepada takdir. 4 ini, mengimani Allah Maha mengetahui segala apa yang terjadi, Allah telah mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz, ya, segala apa yang terjadi ini ciptaan Allah. Dan yang keempat, segala apa yang Allah ciptakan dan terjadi ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 iman kepada takdir, selalu kita ulang-ulang, ya. Al-Ashiratu, yang ke-10, kriteria yang ke-10. Wa raja li muhsini ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa takhawwafa ala musiihim. Al-Hadiyata Asyar, yang ke-11, walam yunzil ahadan min ummati Muhammadin al-jannata bil ihsan walan nar bi dzambin iktasabah hatta yakuna Allahu alladhi yunzilu khalqahu haitsu yasha. Ini nomor 10 dan 11 menjelaskan akidah, manhaj seorang ahlu sunnah wal jamaah menyikapi saudaranya sesama orang beriman yang meninggal. Bagaimana keyakinan ahlu sunnah terhadap saudaranya sesama orang beriman yang wafat? Katakan, raja li muhsini ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahlu sunnah itu berharap surga, berharap pahala, kebaikan, ampunan bagi muhsini ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Muhammad yang taat, yang saleh. Fatakhawafa ala musiihim, sebaliknya mengkhawatirkan saudaranya sesama kaum muslimin yang musyi, yang berdosa, mati membawa dosa, mengkhawatirkan mereka tidak mendapatkan ampunan Allah, mereka masuk neraka. Tetapi ini hanya sebatas kekhawatiran dan harapan. Kalau ada seorang muslim yang wafat, kita berharap kalau dia muslim yang baik, kita berharap surga buat dia. Kalau dia muslim yang tidak taat, ya, muslim yang toleh, ya, soleh, toleh, ya, dia muslim yang tidak taat, maka kita khawatir, kita mengkhawatirkan dia, ya. Tapi kita tidak boleh memastikan, walam yunzil ahadan, kita tidak boleh menempatkan, memastikan seorang pun min ummati Muhammad SAW, seorang pun dari umat Muhammad SAW al-jannata, masuk surga bil ihsan, sebab amal soleh dia. Kita lihat orang selalu beramal soleh, ketika dia mati kita berharap dia dapat ampunan Allah, rahmat Allah, masuk surga, ya. Tapi kita tidak boleh memastikan, oh dia ini pasti masuk surga karena dia ini orang beramal soleh, tidak boleh, ya. Sebagaimana walan nar, kita juga tidak boleh memastikan neraka bagi seorang umat Muhammad yang mati bidzambin, membawa dosa, tidak boleh, ya. Saudara sama muslim mati, kita tahu dia ini orang muslim yang nggak taat, mati, kita nggak boleh memastikan, ya. Allah sudah mengingkari, mangdalladzi yata'alla alayya, ya, siapa yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, laqad ghafartu fulan, ya, sungguh aku telah mengampuni fulan, ya. Tsumma umira bihi fa'udkhila an-nar. Kemudian orang yang mengatakan, ya, la yaghfirullahu laka, wallahi la yaghfirullahu laka, demi Allah, Allah enggak akan mengampuni kamu, diseret masuk neraka. Tak boleh, ya, lancang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Tak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta yakuna Allahu alladzi yunzilu khalqahu haitsu yasha, sampai Allah sendiri yang memasukkan
Ya, siapa yang Allah kehendaki ke dalam surga ataupun ke dalam neraka. Ya, dan itu adanya taunya di hari kiamat nanti. Nah, di hari kiamat nanti. Ya. Jadi kalau yang mati itu seorang muslim yang taat, yang soleh, maka kita berharap kebaikan buat dia. Tapi kita tidak boleh memastikan dia masuk surga. Pasti dia ini masuk surga, nggak boleh. Ya. Kalau yang wafat itu muslim yang nggak taat, yang nggak soleh, maka kita khawatir dia ini mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nggak boleh memastikan dia masuk neraka, apalagi memastikan dia kekal di dalam neraka. Ya, itu akidahnya orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, orang-orang radikal. Ya, yang mengatakan pelaku dosa besar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekal di dalam neraka. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan apa? Ya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah, dalam riwayat Nasa'i, fi ma yadhhar linnas hatta ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alal kitab famat fadakhalan nar, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira' fasbiq 'alal kitab famat fadakhalal jannah. Ada salah seorang dari kalian yang beramal amalan surga, amalan surga, amalan surga, fi ma yadhhar linnas, dalam apa yang nampak di pandangan manusia, hatta ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira', sampai surga dengan dia itu sudah sangat dekat, jarak pemisahnya hanya satu hasta saja. Ya, Facebook wala kitab, tetapi ternyata takdir Allah sudah menetapkan dia masuk neraka. Ya, fa ya'malu bi amali ahlinna, dia pun melakukan amalan penduduk neraka, famat fadakhalan nar, mati masuk neraka. Seperti kisah orang yang masuk neraka sebab seekor apa? Seekor lalat. Ada pernah dengar ceritanya kan? Orang masuk neraka sebab seekor lalat, orang masuk surga sebab seekor lalat. Ya. Dan salah seorang dari kalian beramal amalan penduduk neraka, sampai antara dia dengan neraka tidak terpisah kecuali hanya satu hasta. Hasbik alal kitab, tapi takdir sudah mencatatnya ahlul jannah. Fa yang beramal ahlul jannah, dia melakukan amalan penduduk surga, mat dakhalul jannah, mati masuk surga. Mati masuk surga. Seperti kisah orang yang apa? Orang yang musyrik melihat peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin, ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, kalau dia berperang fisabilillah itu kemudian mati, ya, apa yang akan dia dapatkan? Akal jannah, masuk surga. Ya, bersyahadat, maju perang, mati, masuk surga. Ya, barakallahu fiik. Karena apa? Kita ini nggak tahu batin manusia ini, kita nggak tahu. Ya, makanya tadi dalam hadis dikatakan fi ma yadhhar linnas, yang nampak oleh kita. Itu dia rajin amal soleh yang nampak oleh kita. Ya, apa yang dalam takdir Allah kita nggak mengetahuinya. Ya. Wallahu a'lam. Sampai nomor 11 ya. Sampai nomor 11. Tapi secara umum, maka harus, kalau secara umum kita mengatakan orang-orang mukmin itu mereka ahlul jannah, sedangkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik mereka adalah penduduk neraka. Secara umum begitu. Ya, orang mukmin, orang-orang mukmin itu mereka penduduk surga, orang kafir, orang musyrik, orang munafik itu mereka penduduk neraka. Secara umum begitu. Tapi alat ta'yin, kalau orang person-personnya tidak tahu kita. Dan kita tidak boleh, ya, dan kita tidak boleh, ya. Siapa aja yang dibolehkan? Siapa saja yang dibolehkan kita meyakini, oh iya, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga, si fulan masuk surga. Nah, itu di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Nomor 12, 13 dan 14 insyaallah. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Yang selanjutnya kita sesi yang lain. Sallallahu alaihi wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.